Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di My Story Zone. Seperti biasa, malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah yang untuk dibagikan untuk sobat pemburu kisah. Kisah yang kali ini akan dibawakan oleh Kang Surya adalah kisah yang dibagikan oleh Mas Bagus. Kisah yang terjadi di tahun 2022 ya. 2022 kemarin. Nah, ini 2022 itu waktu Covid kan ya? Ya, sepertinya sudah mau berakhir ya, Pak Cak. Ya, bagaimana kisah dari Mas Bagus ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Cak. Jadi pada waktu itu Mas Bagus kebetulan pasca Covid itu kan sudah mulai banyak kegiatan kantor, sudah mulai berjalan Pak Cak ya. Jadi Mas Bagus waktu itu ya istilahnya dia masih awal-awal punya bayi, anak pertama. Jadi pada suatu ketika dia itu habis kesibukan kegiatan kantor, dia itu dapat kabar kalau ada rencana dia itu diminta untuk pergi ke Jakarta dulu. Cuman dia kan harus melengkapi beberapa kayak berkas administrasi kayak vaksin dan lain sebagainya. Kebetulan dia waktu itu istilahnya masih ada vaksin yang belum tercapai katanya dia. Jadi ya pada waktu itu dia minta janjian sama di puskesmasnya itu. Kebetulan dia juga sekaligus mau istilahnya persiapan untuk pergi keluar kota itu. Jadi ya semua berkas disiapkan, dia harus menyelesaikan vaksin pada hari yang ditentukan itu. Nah, seusai vaksin ya Mas Bagus waktu itu sebenarnya ya khawatir ada efek kurang enak di badan, katanya dia sempat berpikir istirahat dulu aja ya, karena dia minggu depannya lagi harus pergi keluar kota. Terus dia juga merasa biasanya kalau kemarin yang sebelumnya itu habis vaksin itu katanya ya mungkin badannya agak meriang gitu. Cuman waktu itu dia ingat dia masih ada keperluan untuk belanja bersama istrinya. Jadi ya istilahnya dikuat-kuatkan lah katanya dia Pak. Dia bawa mobil dengan istrinya dan juga dengan bayinya itu belanja. Nah, pas habis dari belanja itu dia mau pulang. Waktu perjalanan pulang ini ya mereka sebenarnya ya santai Pak Ceng. Cuman ya istilahnya dalam kondisi jalan yang nggak terlalu ramai. Masuk daerah desanya itu dia itu kebarengan, tahu-tahu ada kendaraan yang berbareng dari belakang itu nyalip dia gitu. Dan kendaraan itu ambulan kayak ambulan jenazah gitu ya, istilahnya salah satu CSR-nya bank gitu. Jadi kelihatan di situ. Jadi habis disalip itu mungkin karena dia bukan kondisi istilahnya bawa pasien darurat itu ya, jadi ya jalannya nggak terlalu kenceng. Jadi Mas Bagus waktu itu habis mengemudi ya dia itu ya istilahnya berjalan santai lah mengikuti belakangnya ambulan itu. Cuman istrinya waktu itu sempat bilang, ya kayaknya aku kok nggak enak sih lihat di depan ada kendaraan gini, ini kok jalannya kok nggak kenceng-kenceng, disalip aja. Nah, mau nyalip juga Mas Bagus ragu karena ya istilahnya sudah masuk jalan yang bukan jalan kota lagi. Dia nyalip juga aduh kayaknya di depan masih banyak kendaraan. Kenapa emangnya? Enggak, itu kok kayaknya ambulannya kok sepertinya bawa pasien atau bawa jenazah gitu. Tak lihat itu kok ada orangnya yang mungkin keluarganya mungkin duduk di dari belakang itu, kayak kelihatan bayangannya gitu. Ya sudahlah, kalau memang khawatir istrinya takut ya sudahlah. Akhirnya Mas Bagus itu melambat. Gak lama kemudian mereka agak menjauh, sudah nggak kelihatan lagi. Ya istilahnya sepanjang jalan beberapa kendaraan juga lalu lalang, tapi sudah jauh lah dengan kendaraan ambulan tadi. Mereka sudah sampai di rumah.
Nah setelah sampai di rumah ya tidak ada kejadian apa-apa Pak Cik. Cuman pas esok paginya itu bayinya Mas Bagus ini tiba-tiba kayak istilahnya rewel terus gitu. Jadi walaupun sudah dikasih ASI, dikasih ya istilahnya macem-macem, terus juga dikasih bedak dan lain sebagainya, cuman ya habis dimandikan itu juga kayaknya rewel terus, kayak minta istilahnya nangis ya, nggak seperti biasanya kayak gelisah gitu, rewel lah seharian itu. Jadi mulai pagi sampai menjelang malam itu juga rewel terus, bahkan mau tidur pun juga rewel. Jadi Mas Bagus waktu itu sempat ya komunikasi lewat Zoom gitu ya dengan urusan pekerjaan kantornya terkait persiapan mau keluar kota, itu juga agak nggak bisa konsentrasi karena ya dia itu kepikiran katanya mau ada dinas keluar kota 2 hari kok anaknya agak rewel gitu. Ya mungkin tahu bapaknya mau pergi dinas gitu, jadi ya anaknya kayaknya rewel. Tapi ya Mas Bagus tidak terlalu perhatian waktu itu, sampai akhirnya ya esok paginya dia itu berangkat, kemudian menitipkan mobilnya itu di kantornya, barulah dia dan kawan-kawannya itu berangkat pakai kendaraan kantor. Nah selama kegiatan di luar kota ya Mas Bagus ini enjoy saja, cuman ya dia beberapa kali nelpon istrinya, ya katanya anaknya itu badannya sudah kayak panas gitu, ada demam tinggi, khawatir juga ya istilahnya pasca COVID kan juga kekhawatiran selalu ada Pak, jadi jangan-jangan ya anak ini sakit apa gitu, atau mungkin flu demam biasa, jadi orang tua tetap khawatir kan sebagai orang tua. Terus dia Mas Bagus komunikasi terus sambil istilahnya berurusan dengan pekerjaannya, sampai dia menginap di luar kota malam hari bersama teman-teman kantornya, juga terus komunikasi sama istrinya. Sempat juga dibawa ke dokter anak katanya, dan sudah dikasih obat dan lain sebagainya, yang penting bisa istirahat lah katanya si bayi ini. Esok paginya setelah semua pekerjaan selesai, mereka bertolak balik ke kantor. Jadi Mas Bagus itu nyampe di kantor, dia sama pimpinan dan teman-temannya koordinasi lagi, karena dia waktu itu merasa istilahnya belum melihat kondisi anaknya. Mas Bagus ini pamit duluan katanya ke pimpinannya, karena ya mulai kemarin anaknya sakit, dia belum sempat melihat kondisinya. Oh ya enggak apa-apa wes, pulang duluan aja gitu. Nah jadi Mas Bagus ini pulang sebelum jamnya, jadi belum sore gitu dia sudah pulang duluan Pak Jack. Lah pas waktu ngambil mobil, dia itu ketemu salah satu bukan security katanya. Jadi kantornya Mas Bagus ini kan bentuknya seperti 2 rumah yang digabung jadi satu gitu Pak Jack. Nah itu biasanya ada kayak penjaga sekaligus tukang bersih-bersih di kantor itu. Nah dia itu sempat bilang, Mas tadi malam itu alarm mobilnya sampean ini kok kayaknya bunyi gitu. Nah terus aku lihat dikunci, tak matikan, bunyi lagi. Jam berapa itu Pak? Tengah malam, aku sudah tidur. Nah terus apa ada kucing atau ada apa? Bukan Mas, bunyi beberapa kali. Waktu aku keluar itu di dalam mobil itu ada ibu-ibu gimana ya, ada ibu-ibu usianya sekitar 60-an tahun lah, sudah agak tua kok. Lah aku kaget loh, ini apa ibunya sampean atau mertuanya sampean. Cuman pas tak lihat, tak longok di dalam jendela itu, loh kok kayaknya kosong gitu. Jadi petugas ini dia itu melihat kayak seolah di dalam itu ada orang Pak Jack. Tapi ya anehnya orang itu wajahnya itu menempel di persis di kaca depan mobil. Jadi ya kaget ketika dia ngecek di kaca depan nggak kelihatan, dia ngecek di kaca samping dan belakang karena mungkin ada kaca filmnya mungkin ya. Jadi ya kosong, nggak kelihatan apa-apa. Jadi kayak Pak penjaga ini keheran apa dia itu memang hanya kelihatan di kaca bagian depan. Tapi aku minta izin loh Mas, kemarin pintunya tak bukai semua, ternyata nggak ada orang Mas. Nah masa Pak? Nah makanya saya sendiri juga bingung, jangan-jangan aku yang mengantuk atau apa. Cuman pikiran saya kok gak enak Mas sama mobil sampean ini. Mending istilahnya ya mungkin
diapakan dulu lah, mungkin sampean habis dari mana gitu. Lah Mas Bagus ini kepikiran, waduh saya nggak dari mana-mana Pak, cuman ya ini saya ini keburu pulang, anak saya ini demam. Waduh Mas, kayaknya jangan-jangan ada hubungannya dengan orang yang apa ya istilah sosok di dalam mobil ini. Lah terus gimana Pak? Gini aja Mas, nanti saman arah pulang, mending anu aja lah, dicuci aja mobilnya. Dicuci gimana ya, bilang aja sama tukang cucinya nanti, Pak ini anu tolong dicuci sama ya istilahnya barangkali ada yang kurang beres, di anu lah dibantu. Di mana nyucinya saya Pak? Nanti saya tunjukkan, sama nanti arah pulangnya rutenya dikasih tahu sama apa Pak security atau Pak penjaga kantor itu, rutenya lewat sini. Oh yang di dekat sana Pak, iya. Ya sudah, sama cuci di situ. Aku kenal kok sama orangnya. Oh iya, akhirnya Mas Bagus bawa mobilnya. Padahal dia itu sebenarnya pengen cepet-cepet pulang Pak Jakarta ya, karena kepikiran sama anaknya itu. Cuman ya setelah mendapat keterangan seperti itu, dia malah tambah takut. Jangan-jangan ya kalau dia pulang langsung bawa mobil ini, kalau bener yang dikatakan bapak itu tadi, malah tambah apa berabe nanti jadinya. Jadi Mas Bagus ini bawa mobil itu dalam kondisi apa kayak merinding gitu katanya. Padahal sebelumnya dia bawa mobil itu juga aman-aman saja. Cuman waktu itu ya istilahnya belum sore juga, masih antara siang menjelang sore, dia itu bawa mobil itu kayak di dalam mobil itu seolah-olah kayak diawasi orang gitu katanya. Terus dia juga berkali-kali lihat di apa di kaca apa cermin itu beneran kok di belakangnya ini kosong semua. Cuman dia itu merasa kalau di dalam mobil itu dia nggak sendiri kan. Sampai akhirnya dia berhenti ke tempat cucian yang disarankan tadi. Dia itu cerita sama apa salah satu orang yang jaga. Terus dia juga kebetulan karena Pak petugas jaga tadi itu kenal sama pemilik apa cuci mobil ini, dia juga nyampaikan, anu tolong saya temannya Pak anu, saya kerja di kantor sana. Oh iya, ada apa Mas? Enggak, ini loh Pak, saya tadi kok mobil ini kayaknya kurang pas gitu. Dia nggak cerita mobil ini kayaknya ada sesuatu, enggak, mobil ini kayaknya kurang pas. Soalnya tadi malam itu kok katanya di dalam mobil ini ada orang, padahal pintunya terkunci semua. Lah terus saya mau bawa pulang, anak saya itu sakit demam. Lah mending sekalian saya cuci sekalian lah di sini, barangkali istilahnya bisa dibersihkan dalam tanda kutip katanya gitu Pak Jack. Oh iya ya Mas, beres Mas, udah biar saya sendiri yang tangani. Ternyata apa pemilik cucian itu sendiri yang nangani katanya Pak Jack, karena di situ selain mobil juga nyuci sepeda motor sebenarnya. Paling banyak dicuci sepeda motor, tapi karena Mas Bagus ini nyampaikan kalau dia itu kenal dengan petugas security-nya kantornya, yang jaga kantornya itu ya, akhirnya pemilik cucian motor ini bersedia. Jadi ya Mas Bagus itu ngelihat katanya ya dicuci biasa saja sebenarnya Pak Jack, nggak ada kayak istilahnya dimandiin pakai ritual atau air kembang, enggak. Ya mungkin dicuci sambil apa bapaknya itu mungkin komat kamit baca doa atau apa juga. Mas Bagus cuma yang lihat kayaknya nyucinya normal-normal aja gitu. Malahan ya istilahnya nggak ada bedanya sama kayak nyuci mobil biasa lah katanya Pak Jack. Tapi setelah selesai semua ya bagian dalamnya terus dikasih kayak parfum dan lain sebagainya. Sudah Mas, bawa pulang aja. Anu setelah selesai biayanya berapa, Mas Bagus masuk ke dalam mobil. Dia masih ada perasaan takut Pak Jack. Tapi ketika dia masuk sambil nyetir, terus bau parfumnya di mobil itu rasanya udah beda katanya. Kayaknya sudah lebih enak lah. Jadi Mas Bagus itu merasa antara ketika dia tadi apa sebelum ke tempat cucian sama keluar dari tempat cucian sudah beda. Akhirnya dia sampai di rumah dan memang beneran apa anaknya itu ya istilahnya demam. Terus katanya mulai kemarin itu rewel sebelum dia berangkat, apalagi waktu ditinggal berangkat itu sempat demam, dikasih apa ya dikasih obat terus dibawa ke klinik dan lain sebagainya. Ternyata ya istilahnya setelah Mas Bagus pulang, nggak tahu anak ini kayaknya nggak rewel lagi katanya Pak Jack. Padahal sebelumnya tuh rewel terus, nggak rewel lagi, malah mau tidur terus juga apa makan dan minumnya juga lahap, dan esok paginya ya kayaknya sudah normal. Jadi ya Mas Bagus merasa dia masih menebak-nebak apa ini ada hubungannya dengan yang kemarin, apakah memang ya istilahnya nggak ada hubungannya. Dia sendiri juga masih belum menerima jawaban karena
Mas Bagus sendiri juga mau bertanya-tanya ke apa yang orang cuci mobil itu juga nggak enak Pak Jack, karena dia juga pertama baru kenal, terus juga nggak pernah nyuci mobil di situ katanya. Jadi ya dia merasa ya sudahlah, kalau memang ada hubungannya ya mungkin ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan apa nggak ada hubungannya, yang penting lebih sering berhati-hati, terus banyak berdoa, yang penting seperti itu kata Mas Bagus katanya. Jadi itu kisahnya Mas Bagus Pak Jack. Iya, tapi apa ya kan? Kebanyakan kan memang anak kecil itu sensitif ya. Iya, Hal paling seperti itu ya. sensitif anak kecil. Iya, itu saya juga pernah guys seperti itu kan. Artinya bukan pernah seperti Mas Bagus. Jadi pernah Kejadian yang hampir sama. Iya, di depan mobil saya ada ambulan. Ya, memang serem sih sebenarnya. Oh iya, tapi nggak sampai anu kan Pak Jack, sampai ya, terbawa sampai ke rumah gitu ya rasanya. ya nggak tetap mundur lah kan. Nggak berani dekat-dekat. Jadi jaga jarak gitu ya. Ya, pastinya seperti itu kan. Selain demi apa istilahnya menjaga hal-hal yang seperti itu tadi, juga Agak sedikit parno dikit. Iya, walaupun agak parno tapi juga jaga jarak lah sebagai apa ya, etika mengemudi Pak Jack. Iya, benar. Oke, terima kasih Mas Bagus atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan ikuti kisah-kisah kami. Tinggalkan komentar di bawah, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe dari sekarang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.